Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsu Kamarullah dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjabarkan bagaimana cara membuat diagram Pareto menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum teman-teman membuat diagram Pareto, teman-teman itu harus mencari data, bisa dari jurnal ataupun dari link-link Google yang lainnya, ataupun bisa dari buku. Nah, nanti setelah teman cari, maka teman masukkan data teman ini ke dalam Microsoft Excel. Nah, jadinya seperti saya ini ya. Nah, pada data kita ini nanti yang disajikan oleh soalnya itu cuman perlakuannya aja, perlakuan ataupun jenis kesalahannya dan frekuensi. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif dan presentasi kumulatif tidak diberikan. Nah, karena itu nanti sebelum kita membuat diagram Paretonya, kita akan mencari frekuensi kumulatif dan presentasi kumulatif. Berapa yang kita dapatkan, setelah itu kita jadikan diagram Pareto. Nah, pada data saya ini dijelaskan bahwa data jenis kesalahan yang muncul dalam proses produksi. Nah, jenis kesalahannya yaitu ada 5. Yang pertama itu waktu mixing, ada raw material tidak standar, lalu adanya cemaran, lalu pengambilan sampel dan mesin tidak normal. Nah, untuk frekuensinya itu biasanya datanya itu untuk data frekuensi itu berbeda-beda ya. Nah, jadi nanti teman-teman setelah teman-teman dapatkan frekuensinya dan totalnya, maka teman-teman harus mencari frekuensi kumulatif dan presentasi kumulatifnya. Nah, yang pertama teman-teman mulai adalah dengan teman-teman tap pada frekuensi kumulatif yang bagian pertama. Nah, lalu teman-teman klik sama dengan, lalu teman-teman tap bagian frekuensi yang pertama. Lalu teman-teman enter. Nah, maka akan keluar data hasilnya itu berjumlah 80. Sedangkan pada frekuensi kumulatif yang bagian kedua sampai kelima itu agak sedikit berbeda ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman pertama klik sama dengan, lalu teman-teman klik frekuensi. Nah, jangan lupa pada data frekuensi kumulatif bagian kedua hingga bagian kelima, teman-teman itu tambahkan. Nah, jadi frekuensi kumulatif yang bagian kedua kita tambahkan dengan frekuensi kumulatif bagian pertama, lalu kita enter. Nah, maka akan didapatkan hasil untuk frekuensi kumulatif bagian yang kedua. Nah, begitu seterusnya untuk bagian ketiga, keempat, kelima. Nanti pada bagian ketiga kita akan tambahkan frekuensi dengan frekuensi kumulatif bagian kedua. Sedangkan bagian keempat kita akan tambahkan pada frekuensi kumulatif bagian ketiga, dan bagian kelima nanti kita akan tambahkan dengan frekuensi kumulatif bagian keempat. Nah, sekarang kita isi dulu frekuensi kumulatifnya ya teman-teman. Yang pertama kita klik sama dengan, lalu kita klik frekuensi bagian ketiga, lalu kita tambahkan dengan frekuensi kumulatif bagian kedua. Begitu seterusnya, kita klik sama dengan, kita tambahkan frekuensi bagian keempat, kita tambahkan dengan frekuensi kumulatif pada bagian ketiga. Nah, setelah teman-teman dapatkan data hasil dari frekuensi kumulatif, teman-teman, nah nanti kita lihat data frekuensi kumulatif yang benar itu adalah ketika hasil akhir frekuensi kumulatif sama dengan hasil dari jumlah total frekuensi. Nah, ketika kita dapatkan jumlah total frekuensinya adalah 190, maka frekuensi kumulatif pada bagian akhir juga harus 190. Nah, jika ada kesalahan mungkin dari teman-temannya ya, ataupun dari sistem Excel-nya ataupun yang lain, teman-teman bisa gunakan sistem Excel lain, karena di sistem Excel saya agak berbeda ya, menggunakan bahasa Indonesia. Biasanya kan pada umumnya teman-teman menggunakan
Microsoft Excel yang bahasanya tuh bahasa Inggris gitu. Ini pada frekuensi kumulatif ini, jika frekuensi kumulatifnya 200, sedangkan pada total frekuensinya itu cuma 150 atau 190, maka teman-teman terdapat kesalahan dalam penghitungan frekuensi kumulatifnya. Jadi untuk frekuensi kumulatif yang benar adalah pada hasil akhir frekuensi kumulatif sama dengan total frekuensi. Total jumlah dari frekuensinya yaitu 190. Nah, selanjutnya kita akan hitung persentase kumulatifnya. Persentase kumulatifnya. Nah, pada persentase kumulatif ini sudah jelas ya dikatakan bahwa itu adalah persentase atau persen. Nah, sebelum kita membuat persentase kumulatif, pada bagian atas ini ada tulisan persentase. Nah, jika teman-teman tidak terdapat tulisan persentase, mungkin ada tulisan umum atau yang lainnya. Teman-teman tinggal klik. Nah, setelah teman-teman pilih di sini bagian yang persentase, atau biasanya teman-teman bisa langsung pilih persen, klik persen. Nah, nanti teman-teman langsung operasikan. Nah, pada persentase kumulatif ini akan mencari jumlah hasil persen dari frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk persentase kumulatif, hal yang pertama kita lakukan adalah kita klik sama dengan, lalu kita klik frekuensi kumulatif pada bagian yang pertama, lalu kita bagi dengan total jumlah dari hasil frekuensi ya, total penambahan frekuensi yaitu 190. Nah, setelah itu kita enter. Nah, akan muncul hasilnya itu 42%. Begitu juga seterusnya untuk frekuensi kumulatif bagian kedua hingga bagian kelima. Tinggal kita bagikan dengan jumlah hasil total frekuensi. Klik sama dengan, kita klik frekuensi kumulatif, lalu kita bagi dengan total hasilnya, lalu kita enter. Seperti ini ya teman-teman ya. Dalam mengoperasikannya nanti teman-teman harus dengan cara yang lambat ya, soalnya nanti kalau misalnya kita cepat, kita bisa terdapat kesalahan data dalam penghitungannya ataupun nanti dalam pengklikan datanya. Jadi teman-teman harus lakukan dengan hati-hati. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita sudah dapatkan frekuensi kumulatifnya. Pada frekuensi kumulatif, jumlah yang benar itu pada akhirnya itu adalah 100%. Nah, jadi dia nanti akan meningkat dari yang kecil, jadi dari 42% menjadi 68, menjadi 84, menjadi 89, akan menjadi 100%. Nah, setelah teman-teman dapatkan persentase kumulatif, nanti kita akan membuat diagram. Nah, sebelum kita membuat diagram, kita akan tap pada bagian bawah persentase kumulatif yang pada bagian bawah 100%. Nah, di situ ada tabel kosong. Kita klik tabel kosongnya. Nah, jika apa fungsinya kita klik pada tabel kosong? Jika kita tidak klik pada tabel kosong, nanti pada saat kita pembuatan diagram, maka akan muncul cuman layar putih saja. Layar putih bagan diagramnya, tapi diagram tidak akan muncul. Jadi akan membuat kita susah dalam menentukan ataupun mengambil sampel datanya dan memasukkannya menjadi diagram. Nah, setelah kita klik ini, bagian tabel kosong, lalu kita klik sisipkan. Setelah kita klik sisipkan, kita pilih bagian tabel. Nah, ini bagian tabel. Kita pilih kolom 2 dimensi. Nah, seperti ini jadinya. Nah, jika teman-teman tadi misalnya lupa mengklik yang bagian tabel kosong di bawah 100%, maka silakan klik dulu. Nah, misalnya teman-teman nanti tidak mengklik, maka yang judul bagan dan diagram ini serta tulisannya akan kosong, jadi tidak akan bisa membuat diagramnya. Nah, setelah jadi diagram seperti ini, nah setelah jadi seperti ini, kita pindahkan diagramnya. Setelah jadi seperti ini, kita pindahkan diagramnya. Nah, setelah itu pada bagian kosong ini, bagian yang atas kosong, kita klik kanan, lalu kita pilih data, atau biasanya di bahasa Inggris itu input data. Nah, pada bagian ini kita klik jenis kesalahan hingga frekuensi, kita masukkan juga datanya ya. Nah, hanya sampai yang bagian mesin tidak normal bagian kelima, sedangkan total tidak kita masukkan ya teman-teman. Setelah itu kita klik koma, pada bagian sini kita klik koma. Klik koma, lalu kita masukkan persentase kumulatifnya. Nah,
Setelah itu kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini ya. Nah, setelah jadi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Pada bagian bawah ini ada terdapat garis-garis ya, garis-garis kecil. Biasanya pada Excel teman-teman mungkin akan terdapat garis-garis kecil warna kuning seperti ini, ataupun warna merah, ataupun warna lainnya gitu yang menandakan bahwa di sana ada persentase kumulatifnya. Namun pada biasanya juga beberapa Excel itu tidak terdapat bagian garis-garis kuning yang kecil ini ya. Jadi kita akan membuat kita bingung pada bagian ini. Bagaimana kok tidak muncul di bagian persentase, garis persentase kumulatif kita. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih desain bagan. Nah, ubah tipe bagan. Nih, ubah tipe bagan. Setelah teman-teman pilih ubah tipe bagan, lalu pada bagian bawah teman-teman pilih combo. Nah, setelah teman-teman pilih combo, nah ini muncul garisnya. Cuman pada bagian diagram kita yang bagian awal itu tidak muncul ya. Nah, setelah muncul garis seperti ini, nah kita kan akan memerlukan titik-titiknya, untuk menentukan bagaimana persentase kumulatifnya dari yang paling rendah hingga yang tertinggi gitu kan, untuk digunakan sebagai penarikan kesimpulan nanti. Nah, pada bagian persentase kumulatif yang bagian ini kita klik. Nah, dekat bagian garisnya kita klik. Nah, kita pilih yang diagram yang ada titik-titiknya seperti ini. Nah, nanti akan muncul titik-titik seperti ini yang menandakan persentase kumulatif diagramnya. Setelah itu kita harus meletakkan garis ini di atas. Jadi kan ini datar kan. Jadi kita harus letakkan di atas biar tahu bagaimana urutan dari terendah hingga tertinggi ataupun dari tertinggi hingga terendah persenannya. Nah, kita klik di samping garis berpenanda ini yang di tabel kotak. Nah, kita klik. Nah, nanti akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah tahu nanti nih bagaimana persentasenya, berapa persen dari persentase kumulatif kesalahan data produksi ataupun kesalahan dalam soal-soal yang kita buat. Nah, terus kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu kan di sini di bagian persentase kumulatif kita itu 100%. Nah, kita tinggal sesuaikan persen yang bagian sini. Nah, menjadi 100%. Kita klik yang bagian 120% ataupun 100%, terserah. Yang penting teman-teman kliknya di bagian yang 100% ini ya. Setelah itu teman-teman klik kanan. Nah, teman-teman klik format sumbu. Nah, pada bagian maksimum teman-teman ganti jadi 1. Nah, setelah itu teman-teman close. Nah, jadinya akan nanti 100%. Nah, setelah jadi 100% seperti ini, tinggal kita beri pada judul ya. Tinggal kita beri judul pada bagian bagan. Terus pada bagian sumbu bagannya ini kita beri judul ya pada bagian horizontal dan vertikal, itu pada sumbu X dan Y-nya kita beri judul. Nah, sebelum kita beri judul, kan tempat untuk pemberian judulnya ini kurang ya, mencukupi. Jadi kita harus mengecilkan diagram ini ya dulu. Kita kecilkan dan kita susun dulu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita kecilkan seperti ini. Nah, kecilkan diagramnya agar mudah dalam pemberian judul. Nah, seperti ini. Kita masih harus turun ke bawah lagi. Nah, untuk bagian yang data ini, untuk bagian yang tanda bahwa dia frekuensi dan frekuensi kumulatif. Nah, teman-teman pindahkan ini ke samping sini. Seperti ini, kita tap bagian persentase kumulatifnya. Ntar kita besarkan dulu ya, masih kecilan.
Nah, teman-teman tab bagian presentasi kumulatifnya, teman-teman pindahkan ke bagian sini. Nah, tinggal teman-teman kecilkan seperti ini. Nah, teman-teman pindahkan ke sini. Kalau misalnya seandainya menurut teman-teman masih kurang kecil, bisa kecilkan lagi. Nah, jadinya seperti ini, ada tanda bahwa yang diagram batang yang bagian biru itu menandakan bahwa dia frekuensinya, dan garis yang warna kuning ini menandakan bahwa ini adalah persentase kumulatifnya. Nah, setelah itu tinggal teman-teman beri judul. Ada bagian sini ya, judul sebagannya, judul bagan, dan sumbu vertikal dan horizontal. Nah, pada pemberian judul, teman-teman tinggal klik bagian desain bagan, lalu teman-teman klik tambah elemen bagan. Nah, lalu teman-teman klik judul bagan. Nah, klik di bagian atas. Nah, ini judul bagannya, tinggal teman-teman ganti. Kalau misalnya teman-teman mau nembalkan tulisannya, tinggal teman-teman klik yang tulisan B ini. Nah, seperti ini. Nah, terus teman-teman ganti, karena data saya ini adalah jenis kesalahan, berarti data kesalahan dalam proses produksi. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman ganti bagian sumbunya ini ya. Ini kan sudah tertulis nih data kesalahan dalam proses produksi. Oke, belum tertebal. Nah, kita tab dulu semuanya, lalu kita tebalkan dengan klik B ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau mengganti warnanya, belum kita tab semua deh. Nah, kita tab semua. Lalu teman-teman kalau mau mengganti warna di yang bagian tulisan A, kita ganti. Terserah teman-teman ya, mau warna apa terserah. Nah, biar jelas saya pakai warna merah. Nah, ini. Oke, nah kita tinggal beri judul sumbu bagannya, yang bagian vertikal sama bagian horizontal. Sama, nanti teman-teman bagian ini teman-teman klik dulu diagramnya, terus teman-teman klik desain bagan, lalu teman-teman tambah elemen bagan, lalu teman-teman klik judul sumbu yang bagian terserah mau judul vertikal dulu ataupun horizontal. Nah, saya berikan dulu bagian yang vertikal nih. Nah, pada bagian vertikal ini teman-teman isi frekuensi. Nah, frekuensi kumulatifnya pun frekuensinya ya, itu teman-teman tab. Kita kontrol A aja ya kalau misalnya susah ataupun kekecilan. Kita tab bagian ini, terus kita kontrol A, lalu kita beri penebalan tulisan, terus juga dibesarkan tulisannya bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman tandakan bahwa ini teman-teman beri warna yang lain. Hijau ini saya beri warna hijau. Nah, ini tertulis di sana adalah frekuensinya. Nah, setelah sumbu vertikalnya, kita tinggal beri sumbu horizontalnya judul. Sama, kita tap lagi diagramnya, lalu kita klik desain bagan, kita tambah elemen bagan, kita klik judul sumbu. Nah, kita klik horizontal 5. Nah, kita klik bagian sini nih,
jenis kesalahan. Kita ganti ya jadi jenis kesalahan. Jenis kesalahan. Nah, lalu kita Ctrl A. Lalu kita klik beranda, kita tebalkan. Kita besarkan tulisannya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti tulisannya. Setelah kita warna apa? Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, sudah jadi diagramnya ya, diagram Pareto. Namun, pada diagram batang, tidak muncul angka, ataupun pada diagram garis ini tidak muncul berapa persennya. Nah, kita kan akan membuat kesimpulan nanti. Jadi kita harus munculkan angka pada diagram batang, dan juga kita harus munculkan persenan pada titik-titik ini. Nah, sebelum itu kita klik dulu titik ini. Klik titik ini. Untuk memunculkan angkanya, kita klik desain bagan lagi, sama seperti penambahan judul bagan tadi ya. Terus kita tambah elemen bagan. Lalu kita isi tabel data. Bukan tabel data, label data. Nah, kita isi label data. Nah, kita bisa isi label data. Oke, kita klik label data. Terus kita bisa isi terserah kita. Mau di tengah, mau di kiri, mau di kanan, mau di atas, di bawah. Oke. Nah, setelah itu kita klik ya agar terlihat gitu di berapa persennya gitu. Yang penting terlihat persennya. Jadi akan memudahkan kita nanti untuk menentukan datanya. Nah, saya buat di kanan biar lebih terlihat. Nah, seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita klik bagian diagram batangnya. Nah, kita tambah elemen bagan, kita klik label data. Lalu kita beri nilai. Terserah mau di tengah, mau di ujung, sama seperti pemberian titik-titik tadi ya, pemberian persenan. Mau di ujung dalam ataupun basis bagian dalam. Nah, terserah kita, yang penting nampak. Nah, saya buat di ujung bagian dalam. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi diagramnya ya, Paretonya seperti ini. Nah, seperti inilah diagram Pareto yang kita buat dan kita hasilkan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tinggal tarik kesimpulan. Untuk penarikan kesimpulan, kita buat template-nya di sini. Jadi jangan buat di sini ya. Nanti kalau teman-teman buat di sini agak susah. Jadi setelah jadi diagram seperti ini, teman-teman klik bagian sisipkan. Nah, di bagian sisipkan ini ada bagian paling ujung di samping simbol dan ada tulisan teks. Nah, teman-teman klik teks, teman-teman tambah kotak teks. Nah, teman-teman klik sembarang mau di mana aja ya, terserah. Nah, kalau saya klik di sini, nah, jadi bagian teksnya kita besarkan. Nah, seperti ini. Teman-teman tinggal besarkan. Nah, setelah jadi seperti ini, teman-teman tinggal tulis kesimpulan. Nah, bisa diganti dulu tulisannya, saya pakai. Saya cari dulu ya. Nah, saya pakai bagian Times New Roman. Ini terserah teman-teman aja ya, mau tulisannya itu jenis apa. Nah, saya pilih kebesaran tulisannya itu 12 dan saya pilih warnanya itu warna hitam. Nah, untuk penulisan kesimpulan kita lihat di sini pada diagram Paretonya. Nah, pada diagram Paretonya ini terlihat bahwa tingkat permasalahan dalam dominan ya, tingkat permasalahan dominan itu terdapat pada waktu mixing. Nah, pada waktu mixingnya ini 42% dari 100%-nya itu mempengaruhi dan berdominan dalam kesalahan ya, dalam kesalahan.
dalam tingkat permasalahan proses produksinya. Nah, dalam proses produksinya ini harus ditanggulangi. Jadi harus ditanggulangi agar dapat meningkatkan mutu dari produk yang kita hasilkan. Kita buat kesimpulannya. Kesimpulan dari diagram Pareto yang ditampilkan terlihat bahwa tingkat permasalahan dominan, yang paling dominan yang kita cari ya. Nah, permasalahan yang paling dominan kita itu pada waktu mixing. Nih, pada waktu mixing ya. Pada waktu mixing 42%. Nah, kita tinggal klik shift lalu kita klik send. Nah, 42% dalam proses produksi. Jadi perlu ditanggulangi adalah permasalahan pada waktu mixing. Nah, pada waktu mixing beserta, nah ini yang pada beserta ya, beserta permasalahan lainnya. Tapi di kesimpulan sudah kita jelaskan bahwa tingkat permasalahan paling dominan, paling banyak terjadi itu yang pada waktu mixing. Nah, jangan lupa kita masukkan juga tingkat permasalahan yang lainnya. Jadi beserta permasalahan lainnya. Seperti ada diagram material. Nah, sudah sesuai cemaran. Jadi diagram Pareto. Oke. Kita klik di sini, Ctrl V. Material tidak standar. Lalu nih, cemaran pengambilan sampel, toko makan di sini, pengambilan sampel dan mesin tidak normal. Dengan adanya permasalahan di atas, maka ada 5 skala prioritas. Yang harus skala prioritas terutama ya. Skala prioritas terutama yang paling dominan
harus ditangani, harus segera ditangani agar dapat meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Nah, sudah jadi nih teman-teman diagram Pareto-nya, terus soalnya dan kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, setelah kita dapatkan kesimpulan seperti ini, setelah kita dapat kesimpulan seperti ini, teman-teman berarti sudah siap dalam mempresentasikan hasil dari data teman-teman tadi. Nah, sudah jadi kan diagram Pareto-nya, sudah jadi soalnya, sudah jadi kesimpulannya. Nanti misalnya teman-teman tinggal kumpulkan lagi tugasnya, ataupun teman-teman mungkin untuk presentasi kepada teman-teman lainnya, bisa teman-teman jelaskan bagaimana sistemnya dan kesalahan proses produksinya, dan yang paling dominan itu apa saja. Nah, sekian dari video yang dapat saya tampilkan dalam penjabaran diagram Pareto. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.